Oh, ini kertas bukan sembarang kertas guys ya. Ternyata ini sertifikat dari Vale. PT Citra Pratama Tire Maintenance Service. Selamat atas suksesnya pencapaian dari Vale Production System. Ya. Semangat pagi bosku, semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya Andika Septiadi. Di konten berikut ini biasa kita pakai baju dinas dulu ya di hari ini, karena ini menyangkut terkait tentang pencapaian yang kalau dibilang kita harus bahagia karena kita telah mencapai target yang diinginkan. Salah satunya pemenuhan nilai dari VPS atau Vale Production System yang kita berhasil mendapatkan angka dinilai 2,20 untuk di tahun ini, dan tentunya itu barengan dengan proses waktu yang berkepanjangan tentunya, dan 3 kali asesmen. Pertama kita mendapatkan nilai 1,91, dan asesmen yang kedua kita mendapatkan nilai 1,97, dan yang ketiga yang terakhir ini kita mendapatkan nilai di atas target 2,20, dan ini pencapaian yang oke. Mungkin ada yang bertanya, VPS itu apa? Kemudian apa sih yang termasuk di dalamnya? Apa definisinya? Terus seperti apa di dalamnya ya? Jadi di sini secara ringkas saya katakan bahwa pada dasarnya VPS itu atau Vale Production System itu memiliki 3 PI yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah update FMDS ya, semacam flat atau floor management data system, yang ini banyak yang harus kita update setiap weeknya, bahkan setiap bulannya. Yang kedua yaitu membuat Kaizen. Kaizen ini semacam membuat sesuatu yang baru yang tujuannya membuat kita lebih mudah secara efisien, baik itu secara fisik ataupun waktu. Macam bisa dikatakan lat juga bisa, ataupun metode-metode yang membuat kita lebih mudah. Itu secara ringkas dengan Kaizen. Yang ketiga adalah implementasi 5S. Implementasi 5S inilah yang menjadi tolak ukur yang paling tinggi. Kenapa? Karena ini menyangkut 5S atau bisa dikatakan 5R, dan ini adalah hal-hal yang banyak tentunya, ikon-ikon yang harus kita penuhi dan kita lengkapi. Kemudian itu VPS, Vale Production System ya, itu kepanjangannya, singkatannya VPS. Mungkin ada yang tahu? Kalau nggak tahu saya kasih tahu, karena saya juga kebetulan tahu, nah belajar ya. Jadi Vale Production System atau VPS itu adalah sebuah sistem produksi yang dikembangkan oleh PT Vale ya. Tentunya PT Vale adalah perusahaan yang sifatnya pertambangan global yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi ya. Jadi VPS itu dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kualitas produksi. Itu definisi atau pengertian VPS secara singkat. Kemudian VPS juga itu memiliki prinsip ya. Prinsipnya meliputi ada 3. Yang pertama standarisasi ya. Standarisasi ini proses dan prosedur tentunya. Proses ya berarti kegiatan, prosedur ya mencakup dokumen ya, data-data yang terstandarkan gitu ya, yang sesuai. Yang kedua adalah kontinuitas ya. Adalah proses produksi yang berkelanjutan atau bisa dikatakan sustainability ya, berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah keselamatan prioritas ya, keselamatan dalam setiap aspek produksi itu yang menjadi prioritas ya. Keselamatan adalah prioritas yang wajib dalam segi aspek ya produksi yang ada. Itu secara singkat untuk masalah VPS. Kemudian tujuannya apa? Jadi tujuannya itu
ada beberapa macam definisi. Salah satunya adalah menjaga kenyamanan dan keselamatan dalam bekerja. Itu salah satunya. Kemudian tujuannya juga adalah untuk meningkatkan kinerja operasional dan mengurangi risiko, ya. Jadi ada dua tujuan yang sama sebenarnya. Tinggal kita pilih yang mana, semua sama. Seperti itu. Itu secara singkat terkait VVS. Elemen VVS itu ada 5. Implementasi 5S. Salah satunya yang akan kita bahas. Yang pertama, sort atau seiri dalam bahasa Jepang adalah langkah pertama yang bertujuan untuk memilah atau menyortir barang-barang di area kerja berdasarkan kebutuhan. Tujuannya adalah menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga hanya barang-barang esensial yang tetap ada di area kerja. Sort atau menyortir atau memisahkan barang-barang yang diperlukan dari yang tidak diperlukan. Tujuannya menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu, seperti barang rusak, stok usang, atau barang-barang yang tidak digunakan lagi. Adapun manfaat sort ini sendiri ialah peningkatan pemanfaatan ruang, penghemat biaya, dan peningkatan efisiensi. Yang kedua, set in order atau dalam bahasa Jepangnya seiton adalah langkah kedua yang fokus pada penataan barang-barang yang telah disortir agar mudah ditemukan, digunakan, dan dikembalikan ke tempatnya. Penataan ini harus sistematis dan efisien, membantu menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Tujuannya, menata barang-barang yang diperlukan secara teratur agar mudah diakses dan digunakan. Prosesnya, menentukan lokasi yang tepat untuk setiap barang, menggunakan label atau tanda yang jelas, mengatur aliran kerja agar semua orang dapat mudah mengakses dan menggunakan barang yang dibutuhkan. Adapun manfaatnya, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari barang, meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko kehilangan atau kesalahan pengambilan, menciptakan tempat kerja yang rapi dan bersih. Yang ketiga, sign. Dalam konteks 5S, seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shizuke berarti membersihkan atau merawat tempat kerja secara rutin dan menyeluruh. Tujuannya adalah menjaga lingkungan kerja tetap bersih, teratur, dan dalam kondisi baik, serta mencegah kecelakaan dan meningkatkan efisiensi. Dalam bahasa Indonesia, sign sering diterjemahkan sebagai resik atau bersih. Fokus pada pembersihan secara menyeluruh, termasuk peralatan, mesin, dan area kerja. Kebersihan tempat kerja tidak hanya meningkatkan estetika, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Tujuannya, mencegah kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kondisi tempat kerja yang kotor atau tidak terawat, meningkatkan efisiensi karena lingkungan kerja yang bersih, memudahkan pekerjaan, dan mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari barang, meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan pekerja karena bekerja di lingkungan yang bersih dan rapi, memastikan peralatan dan mesin tetap berfungsi dengan baik, dan mencegah kerusakan. Penerapannya, membersihkan area kerja secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, mencari dan memperbaiki kerusakan pada peralatan, menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja setelah setiap shift atau pekerjaan selesai, melakukan pembersihan secara berkala seperti menyapu, mengepel, atau membersihkan debu. Manfaatnya, mencegah kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kondisi tempat kerja yang kotor atau tidak terawat, meningkatkan efisiensi karena lingkungan kerja yang bersih,
memudahkan pekerjaan dan mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari barang, meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan pekerja karena bekerja di lingkungan yang bersih dan rapi, memastikan peralatan dan mesin tetap berfungsi dengan baik dan mencegah kerusakan. Yang keempat, standarisasi, pembentukan dan pemeliharaan prosedur atau standar untuk menjaga kondisi yang telah dicapai melalui 3 langkah. Pertama, seiri, seiton, dan seizo. Tujuannya, standarisasi bertujuan untuk memastikan bahwa area kerja tetap bersih, rapi, dan terorganisir sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun proses pembuatan standarisasi, menentukan prosedur, misalnya untuk kebersihan, tata letak, dan penggunaan peralatan. Pelaksanaan standar memastikan bahwa standar tersebut diikuti oleh semua karyawan secara konsisten. Pemantauan dan evaluasi memastikan bahwa standar tersebut tetap efektif dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Manfaatnya, konsistensi. Standarisasi membantu memastikan bahwa kondisi kerja tetap konsisten dan dapat diprediksi. Efisiensi. Dengan prosedur yang terstandarisasi, karyawan dapat bekerja dengan lebih efisien dan produktif. Kebersihan dan keamanan. Standarisasi, kebersihan, dan tata letak membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan aman. Yang kelima adalah sustain, berarti mempertahankan dan memelihara standar 5S secara berkelanjutan. Ini mencakup menciptakan kebiasaan baik dan memastikan penerapan 5S menjadi bagian dari budaya kerja, bukan hanya sebuah proyek sesaat. Tujuannya, mengembangkan kebiasaan baik, melatih karyawan untuk selalu menjaga kebersihan, kerapian, dan standar kerja yang telah ditetapkan, meningkatkan disiplin, memastikan bahwa standar 5S diikuti secara konsisten, mendorong perbaikan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kerja yang terus-menerus dioptimalkan dan diperbaiki, memotivasi dan memberikan penghargaan, mengakui dan menghargai upaya karyawan dalam menjaga standar 5S. Itu 5 elemen dalam 5S. Ini sama dengan 5R sebenarnya, ya. Jadi 5R yang seperti kita ketahui, 5R biasanya kalau di perusahaan Citra Pratama itu 5R, ya. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Jadi konsep 5R ini ya merupakan semacam kayak metode, atau 5S ini metode juga, semacam penataan dan pemeliharaan wilayah, alat kerja, area kerja, ya kan, yang semua itu harus kita lakukan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau muasal 5S atau 5R itu katanya sih dalam referensi yang saya baca itu berasal dari kata bahasa Jepang yang artinya seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan rizuki. VPS, Vale Production System. Nah, sedikit nih ngebahas masalah production system. Jadi dia adalah sebuah sistem tuh yang dirancang untuk mengelola dan optimalkan proses produksi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi tentunya, kualitas, kemudian aktivitas produksi itu sendiri. Jadi komponennya dalam production system itu ada 5, ya, ada 5. Salah satunya adalah perencanaan produksi. Itu salah satunya. Apa yang ditentukan? Nah, salah satunya rencana yang terjadwal. Yang kedua, kawasan produksi, pengawasan produksi, dan mengidentifikasi masalah. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, manajemen kualitas. Nah, ini gunanya untuk mengontrol kualitas produk dan memastikan standar kualitas. Yang keempat itu semacam manajemen inventory, ya, mengelola stok, bahan baku, dan produk jadi. Yang kelima, pemeliharaan, ya, itu melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan produksi. Inilah yang disebut dalam komponen production system.
Jadi 5 elemen ini yang harus diterapkan dalam penerapan 5S. Itu sangat penting ya. Jadi production system ini itu dapat diterapkan ya guys dalam berbagai macam banyak industri, di manufaktur, pertambangan dan lain-lain ya. Dengan menggunakan produk sistem ini tujuannya tuh supaya sistem kita lebih efektif, jadi perusahaan tuh dapat lebih efisiensi ya, untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan atau kepuasan diri kita sendiri, tentunya seperti itu. Nah, jadi penjelasan singkat tentang VVS, kemudian tujuan dan isi-isi sebagainya itu saya rasa sudah cukup ya, sangat jelas dan gamblang. Kalaupun mungkin kurang paham, kurang jelas, mungkin bisa dicari referensi yang lain. Tapi intinya saya hanya ingin mengatakan bahwa pencapaian yang kita dapatkan hari ini itu pencapaian yang bisa dikatakan bukan waktu yang lama, tenaga, pikiran, dan yang lainnya, material juga ya, semua kita berikan agar pencapaian itu bisa terjadi dan kita mendapatkannya. Dan terbukti kita mendapatkan sertifikat dari PT Vale Indonesia terkait pencapaian VVS kita yang dapatkan nilai dari 2,20 poin ya, poinnya ada 2,20 yang bisa dikatakan tertinggi untuk dari 7 kontraktor yang dapatkan sertifikat ini, dan kita salah satunya, dan kita peringkat pertama dari kontraktor yang mendapatkan nilai tertinggi di 2,20. Dan ini salah satu kebanggaan dan sesuatu yang harus dipertahankan. Menjaga itu lebih sulit daripada mencari. Menjaga sesuatu yang sudah ada tentunya ini merupakan tanggung jawab kita lagi, supaya lebih care lagi, lebih aware lagi terhadap area kerja, terhadap alat kerja, terhadap lingkungan tentunya, agar implementasi 5S itu bisa sesuai dengan target dan sasarannya. Dan ini melibatkan semua lini, terlibat semua dari atas sampai bawah, itu terlibat semua dalam implementasikan 5S ini. Dimulai dari hal yang kecil, dan merambat kepada hal yang besar. Itu dia. So, buat kamu-kamu, buat teman-teman yang mungkin lagi ada di site lain yang kita berprofesi sama, tentunya hal ini bisa menjadi motivasi sendiri buat teman-teman semua untuk bisa melakukan atau menerapkan di tempat kerja untuk implementasi 5R atau 5S-nya. Jadi, seperti rumah, kalau kita pulang mendapatkan rumah yang tidak rapi, tidak enak dilihat, tidak harum, tidak bersih, kita akan merasa risih guys ya, risih, dan tentunya itu akan membuat kita semakin kayak malas tinggal di rumah gitu kan ya. Kalau kita betah di tempat yang kotor, betah di tempat yang tidak teratur, tidak tertata, tidak rapi, itu gimana rasanya ya. Bukan berarti saya tidak pernah merasakan yang namanya kerja di tempat yang sangat-sangat becek, lumpur, kotor, ya mungkin keadaannya berbeda, tapi sama saya itu sudah pernah saya lewati, dan sebisa mungkin kita melakukan itu dengan sangat hati-hati dan sangat aman ya. Namanya dunia tambang ya, nggak bisa kita menghindari yang namanya kotoran. Kerja itu pasti kotor katanya, sekecil apapun kita akan kotor. Itulah tujuan kita untuk bekerja, kotor. Kopi kah? Di closing statement saya di hari ini ada video yang menunjukkan bagaimana di awal kita menerima sertifikat ini dan berseremoni lah dengan tim-tim yang ada di saat itu, di mana kita berkumpul di salah satu forum PJE kontraktor yang kita semua hadir dari semua kontraktor PT Vale Indonesia yang menyaksikan langsung penerimaan penghargaan sertifikat dari PT Vale Indonesia terkait penilaian mendapatkan nilai maturity 2,20. Berikut videonya.
VPS di skor 2. Waktu itu dari teman-teman CFT dipilihlah ada sekitar 45 ya Mbak Jared. Ada 45 kontrak yang mungkin dari sekitar 300 kontrak lain. Untuk update per hari ini, alhamdulillah kita sampaikan bahwa sudah ada 7 kontrak dari 45 kontrak yang sudah kita bina sama-sama, akhirnya sudah mendapatkan skor maturity 2. Melalui kesempatan ini, kita akan melihat sebuah journey atau perjalanan mereka. Kita lihat yang pertama itu ada dari Citra Paratama. Citra Paratama itu berangkat dari lokasi yang belum standar, dan juga sebagaimana kita tahu dulu ada kejadian tenaga peneliti di Citra Paratama, dan kemudian kita mulai melakukan untuk melakukan namanya 5S. 5S itu merupakan modal dasar, karena seperti kita ketahui kecelakaan itu bisa terjadi karena dua hal, unsafe behavior dan juga unsafe condition. VPS teman-teman itu berfokus pada behavior. Bagaimana behavior itu bisa menyelesaikan condition. Sekalipun kondisinya itu dalam keadaan safe, behaviornya itu harus tetap safe dulu. Jadi pada saat sudah kondisi tidak aman, apa akan kita lakukan? Apakah kita terus bekerja atau kita harus standarkan dulu tempat kerja kita? Apakah kita standarkan dulu situasi kita sebelum kita lanjut beroperasi? Untuk Cipta Paratama itu melakukan 3 kali assessment dan akhirnya sekarang sudah ada skor di 2,2. Di slide selanjutnya. Jadi ini yang pertama, kalau ada VPS yang hadir silakan maju melalui video. Masuk. Masuk. VPS. Masuk. Jauh ke itu nih, mudah. VPS. Itu VPS. Aman.